Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sukma Pradana, NIM I07190013. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan pembahasan soal mata kuliah metode numerik bab 3, solusi persamaan nirlanjar untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metode numerik. Contoh pertama itu soalnya ada seorang manusia A mengukur panjang sebuah benda 99 cm. Hasil mengukur dari si manusia A ini. Tapi ukuran benda aslinya itu 100 cm. Lalu manusia B mengukur benda lain panjangnya 199 dari hasil pengukurannya. Padahal ukuran asli bendanya itu 200 cm. Tentukan galat relatif, galat, dan galat relatif hampiran. Solusinya adalah kita ketahui dulu panjang aslinya yaitu 100 cm. Disemuakan dengan huruf A. Lalu hasil pengukuran dari manusia A ini dengan denotasi A hat mendapatkan hasil 99 cm. Maka galat itu dapat dihitung dengan simbol epsilon sama dengan A dikurang A hat, yaitu panjang asli dikurangin panjang pengukuran dari manusia A itu. Jadi 100 dikurang 99 cm, hasilnya 1 cm. Nah, ini merupakan nilai galat. Lalu epsilon A di mana itu merupakan galat relatif merupakan perbandingan dari nilai galat dengan panjang aslinya, yaitu 1 cm berbanding 100 cm. Jadi galat relatifnya ini 0,01. Lalu galat relatif hampiran itu nilai galat ini dibandingkan dengan hasil pengukuran, yaitu hasil pengukuran manusianya bukan panjang aslinya. Hasil pengukuran manusia A ini 99 cm. Jadi galat relatif hampiran itu 0,0101. Jadi galat relatif hampiran ini lebih besar karena 1 dibagi 99 lebih besar daripada 1 dibagi 100. Lalu pada manusia B dilakukan proses yang sama, hanya saja angkanya yang berubah. Namun pada manusia B ini galatnya itu sama nilainya karena dia ngukurnya 199 cm dapatnya, tapi ukuran aslinya 200, jadi 200 dikurang 199 hasilnya 1 cm. Lalu pada galat relatifnya itu berbeda. Nilai galat dibandingkan dengan panjang asli benda, yaitu 1/200. Jadi nilai galat relatifnya ini 0,005. Jadi galat relatif ini lebih kecil daripada galat relatif manusia A karena panjang bendanya ini berbeda. Dan dari skala 100 sampai 200 itu selisihnya kan 100. Jadi 1 cm ini lebih insignifikan lah di dalam skala 200 daripada 1 cm di dalam skala 100. Terus selanjutnya pada galat relatif hampiran ini sama seperti galat relatif hampiran yang manusia A, 1/199 cm. Hasilnya 0,00503. Lanjut ke contoh 2. Gunakan bisection method untuk mencari akar fx x kuadrat plus log x dikurang 3,73 dengan interval 1 sampai 2 dengan galat sebesar 0,001. Nah, pertama itu kita harus cari tahu berapa kali iterasi yang harus dilakukan. Iterasi itu kayak mencoba interval yang ada di angka 1 sampai 2 ini. Nah, berapa kali iterasi yang harus dilakukan ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan logaritma natural A atau ln A dikurang ln galat disemuakan epsilon dibagi ln B. Nah, A dan B ini merupakan interval. Jadi 1 itu adalah A dan 2 itu adalah B. Nah, dimasukkan saja angkanya. Jadi ln 1 dikurang ln 0,01 per ln 2. Setelah dihitung menggunakan kalkulator didapatkan hasil 9,96. Jadi iterasi yang harus dilakukan harus lebih besar dari 9,96. Nah, kita bisa melakukan iterasi sebanyak 10 kali karena 10 kali 10 itu lebih besar dari 9,96. Nah, kita akan menggunakan tabel untuk membantu proses penghitungan. Nah, ini merupakan tabel yang sudah saya buat.
iterasi pertama ini saya menggunakan interval aslinya, yaitu 1 dan 2 untuk A dan B. Lalu di sini ada nilai C, yaitu nilai C ini adalah jumlah A dan B dibagi 2. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 2 itu 1,5 ya, 1,5. Lalu kita masukkan fungsi ini, angka ini ke fungsi yang tadi, yaitu fx. Jadi f1 itu hasilnya minus 2,73. Lalu dimasukkan juga nilai B ke fungsi, didapatkan hasil 0,96. Lalu fungsi juga dimasukkan oleh nilai C, yaitu 1,5. Jadi F1,5 hasilnya negatif 1,074. Selang barunya ini yaitu 1,5 sampai 2. Kenapa bisa 1,5 sampai 2? Ini alasannya. Nah, alasannya itu ini. Bisa dilihat dari proses ini tuh, diagram ini. Jika fungsi A dikalikan fungsi C kurang dari 0, maka selang barunya ini adalah A sampai C. Nah, bisa dilihat fungsi A dikalikan fungsi C ini negatif dikalikan negatif itu positif kan, jadi positif itu lebih dari 0. Jadi fungsi barunya itu bukan A sampai C. Nah, jika tidak, selang barunya ini C sampai B. C sampai B. C-nya 1,5, B-nya itu 2. Jadi selang barunya yang digunakan di iterasi kedua adalah 1,5 dan 2. Nah, dilakukan iterasi sampai ketemu iterasi ke-6 lagi nih. Iterasi 2 sampai 5 itu iterasinya yang digunakan adalah A sampai C. Nah, di iterasi ke-6 ini ditemukan kasus seperti yang iterasi pertama, yang FA dikali FC itu lebih dari 0. Jadi yang digunakan interval C sampai B di iterasi ke-7 dan seterusnya. Nah, di iterasi ke-10 sudah didapatkan nih nilai C-nya dan hasil hampiran fx. Bisa didapat C dari hampiran fx itu ada di iterasi ke-10 dengan nilai C 1,776. Lalu lanjut ke contoh 3. Soalnya adalah tentukan hampiran fungsi dalam deret Taylor len x sampai order keempat di sekitar x0 sama dengan 1. Lalu hitung len 0,9. Ini adalah caranya. Len x itu jika dituliskan dalam deret Taylor seperti ini. Jadi fx0 yaitu fx itu kan len x, jadi len x0. X0 itu 1, jadi masukkan len 1 ditambahkan x min x0 per 1 faktorial dikalikan turunan dari len x. Len x turunan itu 1 per x. Nah, x min x0 itu x0 1, jadi x min 1 per 1 faktorial dikalikan turunan dari len x, yaitu 1 per x. Ditambah, ini adalah x min x0 dikuadratkan per 2 faktorial dikalikan turunan kedua dari fungsi fx, yaitu len x. Turunan keduanya itu 1 per x kuadrat, dan seterusnya sampai orde keempat. Nah, semakin banyak ordenya ini di x min x0 ini pangkatnya juga semakin tinggi. Jadi ini orde kedua x kuadrat, orde ketiga x pangkat 3, dan orde keempat x pangkat 4. Lalu sesudahnya itu sederhanakan persamaan menjadi seperti ini. 0 ditambah x min 1 per x dikurang x min 1 kuadrat per 4x kuadrat ditambahkan x min 1 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 per 6x pangkat 3 ditambah x min 1 pangkat 4 dikali negatif 6 per 24x pangkat 4. Nah, len x ini dijabarkan dengan deret Taylor menjadi seperti ini. Lalu mencari nilai len 0,9. Masukkan saja angka 0,9 di nilai x yang sudah dijabarkan dalam deret Taylor ini. Dan didapatkan hasil len 0,9 ini negatif 0,10331. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.